Ada sebuah sumber yang berkata, pemberontakan G30S PKI adalah pesanan dari RRC atau Mao Zedong. PKI adalah proksi RRC di Asia Tenggara. Itulah mengapa G30S PKI jatuh pada tanggal 30 September, dikarenakan agar paralel dengan hari nasionalnya RRC yang jatuh pada tanggal 1 Oktober. RRC juga ada di balik layar pada pemberontakan komunis di Malaysia yang menyebabkan konflik rasial di antara Malaysia, antara puak Melayu, yaitu Islam nasionalis, versus puak Cina, yaitu komunis. Malaysia meminta tolong Inggris untuk menghadapi komunis berketurunan Cina di Malaysia. RRC pun meminta Soekarno untuk melaksanakan Dwikora konfrontasi dengan Malaysia untuk menyerang Tuanku Abdurrahman, yaitu Perdana Menteri Malaysia. Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Konflik konfrontasi Indonesia versus Malaysia adalah pesanan RRC juga, di mana Indonesia harus mengirimkan 80% kekuatan TNI ke perbatasan hanya untuk membela RRC. Namun Soekarno menggunakan narasi Ganyang Nekolim. TNI AD atau politik konfrontasi adalah skenario besar komunis. Oleh karena itu, TNI enggan menyetujui keinginan PKI agar dibentuk angkatan kelima, sebab itu hanyalah untuk kepentingan komunis dan bukan untuk kepentingan nasional. Politik konfrontasi juga taktik PKI agar kekuatan TNI menjadi terkuras, sehingga cuma tersisa 5 batalion di Jawa. Sengaja TNI dibuat sibuk dengan konfrontasi Malaysia agar PKI leluasa mengadakan coup. Itulah sebabnya diciptakan Kostrad sebagai kekuatan cadangan Angkatan Darat, karena TNI sudah tahu bahwa PKI sedang menguras kekuatan TNI AD. Jangan lupa pula, gerakan G30S itu didanai oleh Baperki atau Badan Permusyawaratan Masyarakat Warga Negara, di mana Baperki ini adalah wadah formal warga keturunan Cina di Indonesia, dan PKI mendapatkan dana berlimpah dari komunitas pedagang Cina di Indonesia. RRC membutuhkan dana untuk pembangunan negaranya. Oleh karena itu juga RRC memerlukan dana dari para suaradis Cina di Asia Tenggara. Itulah sebabnya RRC menganut sistem bipartit bagi semua keturunan Cina. Bipartit ini adalah sistem double warga negara. Dari warga bipartit yang ada di Asia Tenggara dan lainnya, RRC pun bisa mendapatkan uang. Jadi wajar kalau RRC sangat berambisi agar Indonesia menjadi negara komunis. Ini untuk kepentingan global RRC sendiri. Karena ulah RRC inilah Indonesia jatuh dalam perhara 1965 yang mengakibatkan ribuan nyawa melayang.